Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa konsisten dalam salat malam, enggak gampang, butuh kesabaran. Ya. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam salat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut, saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun dia tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi, kalau salat malam, jadi 10 hari terakhir, mereka salat tarawih 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam salat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut, saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun dia tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi, kalau salat malam, jadi 10 hari terakhir, mereka salat tarawih 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz seperempat. Jadi ronde kedua kita salat dari jam 1 sampai 3/4. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat. Yang kedua dari jam 1 sampai jam 3/4. Nah, dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kalau sudah ronde kedua sampai berjuz-juz, mungkin 2 juz, mungkin 3 juz. Kata saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan, ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma 1, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Sholat persis depan saya. Dan dia sholat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma 1. Sejak saat itu saya ngerti, bahwasanya kekuatan itu bukan kekuatan jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, sholat dengan kaki 1. Ya. Betapa banyak orang, badannya gede, berotot, ya, mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk sholat subuh nggak kuat. Nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat. Apalagi mengangkat apa? Kepalanya, nggak kuat. Jadi, kekuatan yang sungguhnya adalah iman. Bukan kekuatan fisik. Kata Syekh, sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya, maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, kita cari teman. Cari teman komunitas, kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa bersabar. Melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdakwah, mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar.